ini diwakili Ibu Kepala Dinas DP3A Provinsi Nusa Tenggara Timur. Salam jumpa lagi, saudara. Yang kami hormati Cilvan Internasional di Indonesia bersama mitra Yayasan Cita Masyarakat Madani YACITA menyelenggarakan pertemuan perlindungan anak nasional selama 4 hari yang dipusatkan di Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur. Pertemuan perlindungan anak nasional yang dimulai Selasa tanggal 14 Mei hingga Jumat 17 Mei 2024 ini juga bertepatan dengan pelaksanaan pertemuan perlindungan anak se-Asia. Pertemuan ini menjadi momentum yang penting untuk membangun semangat kerjasama, berbagi pengetahuan dan mengidentifikasi tantangan serta solusi yang berkelanjutan dalam melindungi anak-anak di Indonesia dan Asia. Perlindungan anak adalah tanggung jawab bersama untuk memastikan anak-anak terlindung dan terhindar dari perlakuan salah. Untuk itu, Cilvan Internasional di Indonesia bersama mitra Yayasan Cita Masyarakat Madani YACITA menyelenggarakan pertemuan perlindungan anak nasional di Nusa Tenggara Timur. Pertemuan perlindungan anak ini juga melibatkan para pemangku kepentingan baik dari Kementerian Sosial, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Bapeda Provinsi NTT, Kepolisian Daerah NTT, mitra kerja serta komunitas dan para profesional praktisi di bidang perlindungan anak. Mitra kerja yang dimaksud adalah Yayasan Kurnia Pengembangan Anak YKPA, Yayasan Cita Masyarakat Madani YACITA, Yayasan Flores Children Development Friend, dan Sumba Integrated Development SID. Sementara para profesional dan praktisi di bidang perlindungan anak seperti gerakan komunitas Lakaat Kujawas, Koalisi Kopi IDCD untuk online safety, PKB Rumah Sejiwa Flobamor, Paralegal Komunitas Lembaga Bantuan Hukum API NTT, Voice Now KB, serta mitra-mitra implementasi Cilvan Indonesia di internasional di Indonesia. Child Protection and Advocacy Specialist Cilvan Internasional di Indonesia, Reni Haning, pada kesempatan ini mengatakan meskipun telah banyak upaya secara internasional untuk melindungi anak-anak secara global, namun masih ada kesenjangan dalam memanfaatkan pengetahuan dan praktik lokal secara efektif. Lebih lengkapnya kita dengarkan penjelasannya. Selamat siang teman-teman media dari Cilvan Internasional bersama dengan mitra dan pemerintah serta DPRD dan Kementerian PPA dalam acara konferensi pers berikut ini. Kepada rekan-rekan media yang sudah sangat sabar dari pagi tadi hadir menyimak pembukaan, kemudian menyimak juga sesi 1 sampai saat ini di saat makan siang. Terima kasih atas kesabarannya. Oke, pertama-tama saya akan memperkenalkan Cilvan Internasional di Indonesia. Jadi Cilvan Internasional itu seperti yang tadi sudah kami sampaikan adalah lembaga pengembangan global berfokus pada anak yang bekerja di 23 negara di dunia untuk menghubungkan anak dengan masyarakat, institusi, dan sumber daya yang mereka butuhkan, yang mereka butuhkan untuk tumbuh sehat, terdidik, terampil, serta aman di rumah, di ranah daring, dan dimanapun mereka berada. Cilvan Internasional di Indonesia
mulai bekerja sejak tahun 1973 melalui nota kesepahaman dengan Kementerian Sosial Republik Indonesia. Saat ini kita bekerja di 8 provinsi dan telah menjangkau lebih dari 2,5 juta anak dan keluarga di 8 provinsi selama tahun fiskal 2022 dan 2023. Baik teman-teman, kita menuju ke untuk konferensi pers ini sendiri. Salah satu tujuan kita adalah selain menjalin hubungan dengan teman-teman media di Kupang khususnya dan Nusa Tenggara Timur pada umumnya, kami juga ingin dukungan dari teman-teman untuk dapat membantu menyebarkan pesan-pesan positif tentang perlindungan anak kepada masyarakat yang lebih luas, karena kita tahu teman-teman ini punya kekuatan, punya pengaruh di masyarakat lewat apa yang teman-teman tulis dan sebarluaskan. Oke teman-teman, pertama-tama saya akan memperkenalkan narasumber kita hari ini. Dari sebelah saya perkenalkan Bapak Emmanuel Polvidus SPD, anggota DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur, Komisi 5 ya Pak ya. Oke. Kemudian satu-satunya perempuan di sini Ibu Rebecca Haning atau biasa disapa Ibu Reni. Ini staf khusus perlindungan anak dan advokasi Jalvan Internasional di Indonesia. Kemudian Bapak Dr. Insinyur Alfonsus Theodorus MT ya Pak ya, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Kemudian di sebelah Bapak Alfonsus ada Bapak Husnul Maaf, Country Director Jalvan Internasional di Indonesia. Dan selanjutnya ada Bapak Insinyur FD Didi Santoso yang mewakili Deputi Perlindungan Khusus Anak Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Oke, teman-teman, untuk memulai sesi ini saya akan mempersilahkan semua narasumber satu persatu untuk menyampaikan pernyataannya terkait Pertemuan Nasional Perlindungan Anak. DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur mengapresiasi dan berterima kasih atas seminar atau pertemuan hari ini yang diselenggarakan oleh Jalvan. Bahkan ini merupakan pertemuan nasional dan Asia, dihadiri juga rekan-rekan dari beberapa negara. Saya yakin kita semua sepakat bahwa di dunia ini atau di sebuah negara tidak bisa satu kelompok bekerja sendiri atau membangun sendiri. Ini merupakan satu kolaborasi yang bagus untuk isu yang penting di Nusa Tenggara Timur yang masih terus mengemuka, yaitu perlindungan hak anak, bahkan di dalamnya termasuk perlindungan hak-hak perempuan. Dan kami berterima kasih diperkenankan untuk terlibat di dalam forum ini, memberikan pikiran juga menyampaikan apa-apa yang sudah dilakukan oleh kami sebagai wakil rakyat di DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur. Terima kasih. Didik. Terima kasih Ibu MC. Tentunya kami sangat dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Jakarta, kami sangat mengapresiasi terkait pertemuan nasional dan Asia perlindungan anak berkaitan dengan berbagi praktek baik dan pembelajaran terkait dengan isu-isu masalah perlindungan anak. Tentunya ini dihadiri oleh perwakilan dari 6 negara dan 8 provinsi terpilih yang hadir di sini. Tentunya kalau melihat data dari hasil Simponi PPA
sejak dari Januari sampai dengan tanggal 12 Mei kemarin, kami berlandaskan data Simponi BPA, Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak. Itu di NTT ada 136 korban anak. Nah, korban anak ini didominasi dari Kota Kupang, kemudian Ngada, dan TTS, Timur Tengah Selatan, 3 kabupaten yang melaporkan adanya kasus kekerasan. Tentunya kami berharap melalui pertemuan ini kita bisa mengidentifikasi permasalahan apa yang menjadi anak-anak mendapatkan kekerasan. Kemudian yang terpenting adalah intervensi programnya nantinya seperti apa. Kami berharap melalui media massa, perwakilan dari masyarakat tentunya bisa menyampaikan pesan bagaimana stop kekerasan terhadap anak ini menjadi hal yang penting karena kita melindungi anak-anak di masa depan. Terima kasih. Menyadari bahwa masalah perlindungan anak ini itu tidak bisa diselesaikan dengan sendiri. Jadi harus melibatkan semua sektor. Jadi kami makanya dengan sangat hati sini ada dari Kemen PPA, Pak Kaban, dari pemerintah provinsi, dari kabupaten, dari media, dari swasta, dari masyarakat, semua harus terlibat. Karena ini adalah masa depan kita. Masa depan Indonesia ada di anak-anak sekarang, seperti Pak Kaban bilang. Jadi generasi emas 2045 itu tidak akan terwujud ya, kalau masih ada kekerasan terhadap anak sekarang. Jadi masalah ini harus dilakukan sekarang. Kami seorang komitmen dari Jalvan, kami sudah 50 tahun bekerja di Indonesia. Bahkan ada salah satu dari NTT itu menjadi bagian dari anak yang kami dampingi dulu, sekarang menjadi anggota DPD dari NTT. Jadi itu yang kami akan lakukan terus ya. Sekarang kami sudah mencapai 2,5 juta anak, tapi kami akan mencoba untuk mencapai 5 juta anak pada tahun 2026. Harapannya ini semua kita bekerja sama karena stop kekerasan terhadap anak ini harus dilakukan sekarang dan semua pihak. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Maat. Saya berlanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sehat. Kami dari pemerintah provinsi ingin menyampaikan 2-3 hal dalam kesempatan ini. Di dalam kerangka perencanaan kita selalu bicara tentang keluarga berkualitas, kemudian kita bicara kesetaraan gender, dan kita bicara tentang masyarakat yang inklusif. Di dalam situ ada indikator yang harus kita bereskan di pemerintah provinsi yang terintegrasi dengan pemerintah pusat, di mana yang selalu bicara tentang indeks pembangunan kualitas keluarga, yang di dalam situ juga bicara tentang indeks ketimpangan gender. Sehingga hal-hal tadi yang telah disampaikan oleh Pak Didit dan teman-teman dari Jalvan, kemudian dari Pak anggota DPR Pak Eman tadi, sebenarnya mengerucut bagaimana angka ini harus kita maksimalkan. Karena baseline kita, angka kita di Provinsi NTT itu, indeks pembangunan kualitas keluarga itu main di angka 60,1 sampai 60,14. Tentu saja semakin tinggi semakin baik. Kita punya target nanti tahun 2045 dia jadi 64,16 sampai menuju kepada 64,47. Naik 4 poin 20 tahun tidak gampang. Sehingga salah satu variabel yang ada di dalamnya, satu sudah disampaikan Pak Didik tadi, stop kekerasan terhadap anak, perlindungan anak, partisipasi anak, orang muda sebagai warga negara menuju kemakmuran Indonesia, menuju kemakmuran bangsa. Itu menjadi bagian variabel yang harus kita penuhi. Sehingga dalam kesempatan ini saya terima kasih banget sama Jalvan dengan seluruh yang ada, dan kegiatan kita hari ini di Harper dengan beberapa negara yang ada itu menunjukkan komitmen NTT khususnya
yang teman-teman Telfine untuk melakukan di sini untuk merubah bagaimana pandangan-pandangan kita tentang masa depan anak. Tentu saja angka yang saya sampaikan tadi, variabel naik 4 poin itu tidak mudah, Bapak Ibu bisa hormati. Kita perlu asumsi-asumsi yang kuat sehingga semua yang kita kerjakan saat ini menuju kepada yang sudah saya sampaikan di awal tadi. Pembelajaran, masa depan anak, jaga stop kekerasan, buat anak-anak itu menjadi hebat, masa depan mereka kita jaga dengan baik sehingga sumber daya manusia kita menjadi sumber daya yang pokok menuju kepada Indonesia yang maju sama di NTT, global merata yang adil, maju, mandiri dan berkelanjutan. Itu aja dari saya. Terima kasih, Tuhan memberkati. Terima kasih Kak Hikmah. Jadi komitmen Telfine jelas ya. Kami ingin melakukan penguatan sistem perlindungan anak tadi untuk mendukung indeks pembangunan keluarga. Tadi baru 60,1% itu ya Pak. Tapi ada tantangan. Kalau tadi kita mengikuti di sesi awal bahwa tantangan perlindungan anak kita tuh bertransformasi. Kalau tadi kekerasan itu yang terjadi kekerasan fisik, kekerasan seksual, emosional, kekerasan emosional itu terjadi oleh orang-orang terdekat di rumah, di sekolah, di keluarga, dan juga di komunitas. Sekarang itu bisa dilakukan oleh siapa saja, bahkan bukan oleh orang yang kita kenal, karena kita ada di dunia tanpa batas. Jadi yang tadinya di rumah, di sekolah, di komunitas yang kita kenal dengan orang-orang terdekat kita, sekarang itu oleh siapa saja. Pelakunya bisa ada di Amerika, pelakunya bisa ada di Singapura, dan korbannya ada di Indonesia. Jadi ini kita menghadapi tantangan yang luar biasa untuk perlindungan anak, untuk isu-isu ini. Dia bertransformasi karena didorong oleh kemajuan teknologi sekarang. Jadi kalau tadi ada disebut juga tadi oleh Pak Didi di sesi awal tadi bahwa kekerasan kita ada di NTT, itu di Ngada, di TTS, di Kota Kupang, itu bisa saja kalau kita lihat lagi lebih dekat sesuai dengan temuan kami di dalam asesmen atau riset perlindungan anak online, itu terjadi kekerasan seksual. Ada materi seksual anak yang dikirim, ditransformasikan secara digital. Korban-korbannya ada di sini. Pelakunya itu lintas negara. Jadi kita mengalami tantangan yang luar biasa, sehingga tadi yang dikatakan juga bahwa ini harus meningkatkan kolaborasi dan koordinasi kita, terutama untuk aparat penegak hukum kita, harus benar-benar ditingkatkan kemampuan digital literasi, bagaimana juga manajemen kasus secara online. Kalau korbannya di sini, pelakunya lintas negara, itu apa yang harus kita lakukan? Dan saya kira itu yang ingin kita sama-sama lakukan, kerjasama, kolaborasi, sembari meningkatkan kemampuan digital kita, literasi digital kita, baik itu di anak, keluarga, masyarakat, dan terutama lagi pada aparat penegak hukum kita dan kita semua pemerintah, sehingga apa yang kita cita-citakan tadi disebut bahwa Indonesia Emas 2045 itu kita bisa mulai dari NTT. Jadi ini yang harus kita menjadi agen-agen perubahan untuk stop kekerasan. Itu kita mulai di rumah kita ini, di NTT ini, untuk menyumbang indeks pembangunan keluarga. Nah, saya kira itu